ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Adab Harian Seorang Muslim di bab 23 adab di pasar. Kita mulai dari poin ketiga, yaitu al-muhafazatu ala nadhafatis suq, menjaga kebersihan pasar. Ya, walaupun hal itu sulit ya. Kalau pasar tradisional kita lihat ya, ada petugas tersendiri untuk membersihkan dan itu pun tidak bisa maksimal. Tapi kalau misalnya pasar kita adalah ruko-ruko yang memang bersih, maka afdal kita membersihkan area lingkungan ruko kita. Itu afdal. Yang keempat, yaitu menepati janji dan memegang teguh perjanjian. Kalau dalam kitab aslinya, lafal yang digunakan lebih banyak, yaitu al-muhafazatu ala al-wafa'i bil-uqudi wal-uhudi wal-iltizamati baina tarfain, yaitu menjaga untuk menepati uqud, uhud dan ilzamat. Ada tiga hal. Pertama, menepati akad. Kedua, menepati perjanjian, ahad. Ketiga, menepati ilzamat, kelaziman antara kedua belah pihak. Jadi ada tiga hal yang harus ditepati ketika kita memang berdagang. Akadnya ditepati, perjanjiannya ditepati, kelaziman darinya juga ditepati. Apa contohnya? Akad harus ditepati. Ya. Artinya apa yang ada tertuang di akad jual beli, maka kenyataannya harus sebenarnya gitu loh. Kalau misalnya kita jual buku dan ada orang beli dengan akad beli buku ini, kita bilang kalau grosir maka harganya 10.000 per piece. Minimal beli 50 pieces. Kalau tadi berapa saya hargain berapa Pak? 10.000. Kalau lupa. Kalau misalnya satuan atau bukan ternyata grosir maka 15.000 per piece. Ini kan harga. Ada orang kemudian beli, ya udah saya beli 50 pieces. Ya ada 50 pieces berarti berapa? 500.000 kalau salah. Ya kan? 50 kali 100. Akadnya ya seperti itu gitu loh. Ya. Maka kalau ternyata barang yang kita kirim itu justru bukan 50 melainkan kurang, maka ini enggak sesuai dengan akad. Enggak memenuhi akad. Atau yang ditransfer oleh pembeli 500.000 kurang. Ya, maka ini enggak sesuai dengan akad semestinya. Jadi akad
Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhal, kemudian setelah akad yaitu uhud, jamak dari ahad yaitu perjanjian. Kalau janji bakal dikirim besok, maka ini berarti ahad perjanjian, maka harus tunaikan perjanjian antum. Kirim besok. Misalnya sekarang hari Sabtu akhi, hari Ahad libur akhi, hari Senin anak bakal kirim, maka wajib dikirim Senin. Kalau ternyata beruzur, maka wajib konfirmasi ke konsumen. Afwan nih hari ini Senin ada uzur lagi gitu misalnya. Besok boleh nggak misalnya hari Selasa gitu. Maka apa yang kita janjikan dari hasil akad itu, yang kita janjikan pengirimannya kapan, maka wajib untuk dinaikkan. Atau bonus. Ya. Kalau kita katakan barang siapa beli item ini, beli 2 dapat 1. Beli 2 dapat 1. Ya. Akadnya kan beli 2. Oke. Nah, setelah dikirim barang, pembeli kemudian membuka barangnya, loh ternyata dapat 1 bener. Paham gak? Beli 2 dapat 1. Kemudian loh kok ini 1 doang? Kan udah kita bilang antum beli 2 dapat 1. Ya Pak. Ini kira-kira apa nih maksudnya nih? Ini maksudnya adalah khida', penipuan. Tapi lafalnya benar, beli 2 dapat 1. Loh kok penipuan, kan lafalnya benar, 2 dapat 1. Antum beli 2 pieces, ya dapat 1. Ini akadnya tidak sah. Kenapa? Ada gharar dan ketidakjelasan. Lafal dipermainkan. Ya, beberapa pedagang untuk kayak gitu. Ya. Kadang-kadang pamfletnya gede. Beli segini dapat segini ini. Ini kecuil, ada keterangan yang menyebalkan di ujung bawah dengan persyaratan ini. Orang nggak ngelihat di tulisan kecilnya. Ya, ini nggak boleh seperti ini. Ya. Nah, beli 2 dapat 1, subhanallah. Tapi kalau misalnya beli 2 bonus 1, maka ini jelas beli 2 bonus 1. Nah, jadi janji membonuskan sesuatu itu harus tunaikan. Ya, nggak boleh janjiin bonus karena orang kan tergiur dengan bonus. Ternyata nggak dapat. Ya. Nah, termasuk hal-hal yang sebenarnya ini tidak boleh, yaitu seseorang membatasi jumlah pembeli dan bonusnya. Seperti ini contohnya. 10 pembeli pertama akan mendapatkan bonus 1 buah ini. Ya. 10 pembeli pertama akan mendapatkan bonus ini. Dan ketika orang-orang mesen, orang nggak tahu urutan berapa dia. Makanya ini nggak boleh, haram. Karena ada potensi orang-orang bakal berebutan dan yang dapat cuma 10, yang beli berapa? 30 orang, maka 20 orang nggak dapat bonus. Mereka kekirim, ya, lo kok nggak ada bonusnya akhi? Afwan, antum pelanggan nomor 21. Yang cuman ini urutan 1 sampai 10 doang. Kecuali kalau antum jual 10 pemberi pertama dapat bonus 1 cangkir cantik misalnya. 1 buah cangkir cantik ya. Maka orang mesen order. Ketika sudah sampai 10 orderan ke-11, antum konfirmasi ke orang yang, afwan Pak, antum pengorder ke-11. Maka kami tidak lagi menerapkan bonus karena bonus sudah habis. Ini terserah antum. Mau teruskan akad silahkan, mau enggak juga kami legowo. Kalau ini insya Allah boleh. Karena orang tidak akan merasa tertipu kalau kayak ini. Tapi kalau misalnya seseorang ya order banyak kemudian bonus habis, enggak dikasih tahu, tapi akad berlanjut, orang pasti merasa apa? Tertipu. Loh, ini mana bonusnya Mas? Lah antum nomor 20. Lah antum kan enggak ngasih tahu ana nomor 21. Gitu kan? Orang merasa kesel kan, dongkol, makanya enggak boleh. Bisa jadi akadnya batil karena kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum.
Wahai orang beriman, janganlah sebagian dari kalian itu makan harta sebagian lainnya kecuali dengan cara apa? Dagang, dan itu pun dengan berdasarkan antaradin minkum. Yaitu saling ridho di antara kalian. Kira-kira orang ridho enggak kalau diginin? Enggak ridho. Saya tuh ngejar bonus. Kok malah pas dikirim enggak ada berbonus? Oh, sampai nomor 21. Kenapa enggak ngasih tahu? Gitu kan? Kesel orang pasti kesel. Insya Allah kesel. Coba aja Pak kayak gitu. Nanti antum di blacklist ya. Bintang 1 ya gitu kan. Ya, penipu dibilang gitu. Padahal sebenarnya seolah-olah akhirnya antum nggak berusaha menipu gitu loh. Karena emang udah bonus sudah habis dan antum serahin barang ke dia sesuai harga. Tapi kan orang tuh mau beli di antum karena apa ya? Karena bonusnya. Hati-hati dengan hadiah-hadiah seperti ini. Ya. Taib. Dan juga jadi tadi ada akad harus ditunaikan dengan baik. Ahad yaitu perjanjian, kalau antum janjikan sesuatu harus ditunaikan dengan baik. Kalau menjanjikan free ongkir maka harus sesuai perjanjian. Kemudian yang terakhir ilzamat. Kelaziman-kelaziman dari jual beli. Itu juga harus ditunaikan. Kelaziman-kelaziman dari jual beli. Apa contohnya kelaziman dari jual beli jemaah? Ada bisa contohkan? Hal yang mesti, hal yang harus terjadi setelah jual beli itu apa? Yaitu tamlik. Yaitu tamlik. Namanya jual beli, kita akan menyerahkan barang yang kita jual kepada pembeli supaya dia memilikinya, gitu loh. Ya, maka nggak boleh gini bilang. Ya udah nih sini ini barang berapa harganya? Misalnya Anda jual handphone 2 juta Pak. Oke, akad 2 juta. Kemudian Anda kirim, tapi HP-nya nggak dikirim, melainkan cuman boxnya doang. Kemudian pembeli, lo kok nggak ada HP-nya, cuman boxnya doang? Maaf Pak, kami melarang Anda untuk memiliki HP ini. Lo kan udah saya beli. Ya, beli, memiliki, beda hal. Wah, ini nggak bisa. Karena namanya jual beli dalam fikih yaitu mubadalatu malin bimalin ala sabilit tamliki wa ta'bid. Yaitu menukar suatu properti harta dengan harta lainnya, ya, dengan maksud yaitu mempermilikkan orang barang itu, harta itu, dan maksud ta'bid yaitu selamanya milik dia. Maka kalau dibilang, wah ini nggak bisa Pak antum miliki walaupun antum sudah beli, ya ini salah, ilzamatnya nggak ada, kelazimannya nggak ada dong. Lalu buat apa gunanya membeli kalau nggak memiliki? Ya, atau dimiliki, tapi ini pembatasan pemilikan antum ini hanya sampai sebulan. Sebulan antum harus balikin ke anak atau antum harus kasih ke orang lain. Maka ini nggak bisa. Ini bukan jual beli namanya, ya, bukan jual beli namanya. Maka ilzamat, kelaziman dari jual beli itu harus ditunaikan. Nggak boleh kita ngelarang-larang orang, ya, nggak boleh kita ngelarang-larang orang untuk memiliki barang yang dia beli. Baik, kemudian yang kelima, memperkuat setiap transaksi dengan adanya saksi. Dengan jual beli dikuatkan dengan asyahadah atau kitabah. Syahadah itu saksi, kitabah itu tanda bukti hitam di atas putih. Syahadah saksi. Ya. Berapa terserah, mau 1, mau 2, ya. Kalau misalnya 2 lebih afdal misalnya. Tapi ini sunnah, tidak sampai wajib. Ya. Saksi harus ada. Enggak, bukan harus ada. Dianjurkan untuk ada. Ya, saksi. Saksi jual beli. Taib. Saksi sih berupa manusia kalau syahadah. Dan kedua, bisa dengan kitabah. Tulisan. Kalau sekarang kan struk. Gampang kalau sekarang, Masya Allah, mudah. Struk atau apa namanya, ya semacam itu ya, yang di print itu ya, nota dan semisalnya, itu bisa menjadi pengganti saksi gitu loh.
Karena nota itu atau struk kan ada 2 lembar, selembar buat sana, selembar buat pedagang. Maka ini kata Allah Azza wa Jalla, wa ashhidu idza tabaya'tum. Persaksikanlah apabila kalian melakukan jual beli. Tapi apakah wajib? Tidak wajib. Kalau jual beli tanpa saksi, tanpa tulisan, sah enggak? Sah. Iya, enggak ada saksinya. Dia bilang saksinya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, fadl, silahkan. Dari kebanyakan saksi memang Allah Azza wa Jalla, semua dia Allah saksikan, betul. Nah, tapi kalau misalnya sudah tanpa saksi, tanpa ucapan pula, sah atau tidak? Tanpa saksi, tanpa ucapan, sah atau enggak? Jadi antara pembeli dan pedagang enggak mengucap apa-apa. Sah enggak? Kalau apa? Betul, itu sah. Tapi kan itu kitabah. Kalau online kan tercatat jelas. Ini enggak ada saksi, enggak ada tulisan, enggak ada ucapan. Enggak ada transaksi. Lafal, enggak ada ucapan. Enggak ada SMS, enggak ada WhatsApp, enggak ada tulisan, enggak ada orang, enggak ada saksi. Makanya enggak ada saksi, enggak ada ucapan, enggak ada. Jadi antum datang ke toko kelontong, ya, atau jangan toko kelontong, ke toko kelontong ya, kan nggak ada tulisan tuh, nggak ada nggak ada apa namanya nota ya. Terus ada tulisan coklatos 1000, atau secara uruf udah dikenal, udah tahu harganya, semua orang tahu harganya 1000 coklatos. Tuh anak ngambil 5 biji, taruh 5.000 plek. Pedagang ngelongo aja liatin. Nah. Dia baik itu anak kecil atau orang dewasa, udah tinggal ambil lah. Bang doang, bang. Lafalnya bang doang, Pak. Ini masih bagus lah, ada bangnya lah. Bang. Kata bang. Gitu. Taib. Sah atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i ini enggak sah. Karena tidak ada lafal ijab qabul. Ya. Tapi dalam mazhab Hanbali ini sah, dan itu yang lebih benar. Sah. Perdagangannya sah, jual belinya sah. Selama saling memaklumi harga dan barang, dah sah. Oke. Ini disebut bai'ul mu'atat namanya. Kalau di Indomaret, Alfamaret dan semisalnya itu sah disebabkan ada juga struk. Ya kan? Antum enggak ngomong. Paling kasirnya dia ngomong, "Ada kartu membernya, Pak?" Diam aja. "Ada lagi, Pak? Ini ada diskon, Pak, promo gini-gini." Diam aja sambil ngeliatin mbaknya. Selama-lama mbaknya keki juga, akhirnya cepet-cepet di barcode semua, di scan. Ya, mbaknya juga akhirnya nggak ngomong karena grogi. Sudah terpampang harganya 175.000, 175.000 sekian. Maka diserahin kembalian, langsung pergi semua, dua belah pihak. Ya. Nggak ada omongan dari pembeli, pedagang pun nggak mau ngomong apa-apa lagi. Nah, sah nggak? Sah. Tapi sekarang bagaimana jika yang tadi sah ya selama mazhab Hanbali? Bagaimana jika antum beli coklatos, antum tahu harganya 1.000 per piece, antum beli 5, pedagangnya lagi BAB, dan antum taruh uang gitu aja plek. Antum terus ambil coklatos 5, antum pergi. Tidak sah? Ini bukan masalah beradab atau enggaknya, ini bukan masalah ngeselin atau enggaknya, ini masalah sah atau enggak. Jawabannya yang lebih sahih adalah sah selama pembeli tahu harga tersebut dengan jelas.
Ya. Adapun kalau pembeli nggak tahu harga itu, hanya spekulasi saja, maka nggak sah. Paham sih? Dia mau beli misalnya ini, afwan sebut merek-merek ya supaya lebih tergambar, Ultramilk misalnya. Nggak tahu yang agak gedean tuh nggak tahu berapa, Anda juga nggak tahu harganya berapa. Yang susu coklat Ultramilk yang biasa di kulkas-kulkas warung kelontong. Dia ambil itu, pedagang belum ada. Kira-kira paling ini 7.000. Dia nggak ngerti harga sebenarnya, dia hanya spekulasi aja, sah atau tidak? Tidak sah. Karena harga tidak jelas dan dia tidak yakin dengan harga itu, maka ya. Walaupun harganya 6.000. Iya, walaupun 6.000 harganya. Kan dia berarti 7.000, kelebihan 1.000, untung dong pedagang. Tapi ini bukan masalah untung atau enggaknya, masalahnya ini pembeli nggak ngerti harga. Pedagang nggak ada. Ente ngapain terus di situ? Gitu loh. Paham di situ ya? Ya, itu. Yang seperti itu yang lebih sahih. Ya. Maka dalam jual beli, akad jual beli itu sighah ada 2, yaitu sighah lafziyah dan sighah fi'liyah. Sighah lafziyah itu dengan lafal, ijab qabul. Saya jual ini dengan harga sekian. Saya terima penjualannya, saya beli ini dengan harga sekian, itu sighah. Adapun kalau misalnya tanpa sighah dengan perbuatan. Dan jual beli ini dikembalikan hal-hal seperti lafal, perbuatan, itu kembalikan kepada urf yang berlaku di kita jemaah. Sekarang kalau antum ke bubur ayam atau enggak warmindo itu, warung makan Indo, ya apa sih ya, warmindo apa sih ya ininya, warkop lah gitu intinya. Nah, itu kan harga mie rebus antara warmindo fulan dengan warkop fulan kan belum tentu sama, betul nggak Pak? Iya. Sekarang antum pernah meneliti nggak? Ini harganya sekian, ini harganya sekian. Mungkin nggak, apalagi laki-laki nggak peduli. Lo mau berapa kek? Yang penting bikinin, kita makan, bayar kembalian. Kembali pun kadang-kadang kita nggak ngelihat berapa kembaliannya, ya kan? Nah, itu dalam uruf di kota ini, di Bekasi, Jabodetabek lah pada umumnya, hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang direstui oleh umumnya orang. Maka ketika antum melakukan bai' al-istisna, yaitu jual beli istisna, minta dibuatkan. Kan ini kan istisna, minta dibuatkan. Bukan jual beli langsung barang ada, tapi minta dibuatin. Tolong buatin ini mie rebus, kita direbus di sini. Dia rebus, dia masak, kemudian nih, sok. Antum biasanya nanya harga dulu enggak? Rata-rata enggak ada, sepengetahuan enggak ada. Berapa? Belum aja mie rebus jadi, berapa bang mie rebusnya bang? Biasanya abangnya malah kagok lah. Ntar dulu bang, makan aja dulu, kan gitu ya. Warteg juga gitu. Kalau kita tanya satu-satu, cumi berapa? Pare berapa? Apalagi kembung berapa? Cuek berapa? Itu wartegnya, bapak mau bikin warteg ya pak? Kok nanya-nanya ini, ya kan? Biasanya kita apa? Tuts dulu, apa namanya? Tunjuk-tunjuk dulu kan? Baru setelah dirames atau dikumpulin, barulah dia ngeracik harga kan gitu. Itu uruf yang berlaku di kita. Maka namanya jual beli, ya. Ketika tidak ada pelanggaran di situ, insya Allah harga jelas dan sesuai dengan uruf kita, kebiasaan dan direstui, nggak ada masalah, insya Allah. Begitu, nggak ada masalah. Ya. Coba antum masakan Padang biasa, antum datang masak, nanya harga dulu nggak? Dianggap miskin antum kalau nanya dulu. Iya, ya kan, tongkol satu, tambahin jengkol, gitu. Baru udah selesai baru ditanya berapa semua. Kadang-kadang malah kita nggak nanya berapa semua, kita taruh aja 50.000, ntar juga dikembaliin berapa. Kita nggak ngelihat kemudian berapa. Harga memang harus jelas, tetapi kalau memang pembeli dalam uruf kita itu tidak begitu memusingkan harga, selama harganya masih wajar, maka itu insya Allah sah akadnya. Iya, sah akadnya. Begitu, wallahu a'lam. Jadi ilzamat juga harus diperhatikan, yaitu hal-hal yang melazimkan ada jual beli. Tapi yang keenam, toleran dan mempermudah transaksi jual beli.
Kata Nabi SAW, rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati orang yang toleran, mempermudah jika dia menjual dan mempermudah jika dia membeli. Samh, yaitu tasamuhnya tinggi gitu, toleransinya tinggi, mempermudah. Ya. Tapi kadang-kadang orang kalau udah dipermudah ngelunjak. Ya. Makin mingkinan dan enggak menghargai sikap mempermudahnya penjual atau membeli. Ya, jadi tapi tetap pada asalnya didoakan oleh Nabi SAW pedagang dan pembeli yang mempermudah. Di antara bentuk mempermudah adalah tidak menawar. Kecuali kalau barang yang dijual keterlaluan, ghabannya, tingginya harganya. Jadi di antara bentuk mempermudah mempermudah dari pembeli untuk penjual adalah menjual dengan harga yang baik, yang standar, itu mempermudah. Di antara bentuk mempermudah dari sisi pembeli kepada penjual adalah tidak menawar. Ya, dan ini enggak berlaku bagi ibu-ibu. Mereka ahli tawar menawar, ahlinya. Bahkan perempuan itu perasaannya sangat peka, dalam, halus dan lembut untuk masalah cinta, tapi masalah harga hilang semua perasaan. Ya ibu-ibu ya. Kadang nawar, berapa bang? 40.000. Mahal banget bang. Masya Allah. Langsung diskak gitu sama ibu-ibu. Ya pedagang harus sabar menghadapi jemaah ummahat. Karena nawarnya, belum apa-apa kita udah 40, belum selesai 40 berapa, mahal banget bang. Di sana segitu, enggak segini bang. Ditawar 20.000. Bu, ya Allah, dikira saya ahli sedekah apa? Saya mau jualan, mau untung. 20.000 tuh saya namanya sedekah buat ibu. Saya rugi bu. Bang bisa aja. 25. Subhanallah. Tapi ya begitulah perempuan. Kalau enggak begitu, enggak jadi perempuan jemaah. Yaitu ada untungnya perempuan pintar menawar. Karena dia berpikir betapa sulitnya nyari duit dari suaminya. Makanya supaya enggak cepat habis duitnya, maka harus diimet-imet. Jadi stabil, hidup ini stabil. Ya. Iya. Coba kalau istri kita enggak pernah mau nawar, coba misalnya. Itu cepat habis itu duit. Makanya sekarang kenapa banyak penghasilan suami itu banyak cepat habisnya sekarang. Karena kebanyakan perempuan pakai GoFood. Enggak bisa nawar. Tapi bisa tetap pinter nyari diskon, voucher. Kita laki-laki kadang gak mikir voucher loh. Beli aja. Gak ngerti kalau ada diskon. Tapi kalau perempuan tuh tahu aja jalur-jalur tikus untuk dapat voucher. Ajaib memang mereka makhluk yang Masya Allah ya. Tanpa mereka ya kita juga ya sepi juga ya. Jadi harus ada ya. Itu balance, subhanallah. Allah kasih keutamaan masing-masing ya. Toleran dan mempermudah transaksi jual beli. Ya, kalau misalnya toko sudah agak besar, di antara bentuk toleran adalah menyediakan fitur kiris misalnya. Nah, itu juga toleran. Karena sebagian orang itu enggak mau ribet dengan uang tunai. Ya. Kita enggak bisa kabur dari zaman, Pak. Ya. Kita mau protes kayak gimana? Wah, nanti uang kita bakal virtual semua. Antum mau protes kayak gimana? Ya zaman udah berubah. Mau sekuat tenaga kita demo anti uang virtual dan seterusnya, itu ya susah. Dulu kita berusaha misal demo, bukan kita ya, sebenarnya masyarakat kita ya, tol ya kan? Dulu yang masih offline, sekarang udah virtual. Harus pakai kartu kan? Dulu protes banyak tuh orang-orang. Tapi sekarang ya kita lihat sendiri ya, emang udah zamannya kali, emang udah waktunya kita ganti. Iya. Dulu kita beli karcis kereta Jabodetabek sebelum ada komuter lain. Itu kan karcis biasa, Pak.
Bahkan dulu karcis 2010-2011 tuh kayak mirip uang 100 ribuan tuh. Cakep banget gitu kan. Bahkan sebelumnya dulu dari kertasnya tuh dari papan. Dari kertas kardus bahkan dulunya tuh. Dulu. Tahun 90-an tuh. Terus abis itu dicek sama petugas di stasiun pakai yang cekrek gitu ya. Dulu. Ya. Coba kalau sekarang antum masih pakai gitu Pak. Diketawain sama orang India. Padahal India mungkin masih gitu juga. Tapi diketawain antum. Hari gini masih cekrek. Terus habis itu untuk tanggal masih pakai stempel yang tiap hari ganti ini, tiap hari. Ya salam. Zaman Pak, zaman. Pasar sekarang lebih banyak pasar virtual. Walaupun pasar offline ya tetap banyak alhamdulillah. Lihat sekarang di YouTube banyak mall-mall terbengkalai Pak. Sepinya itu sama seperti kuburan, bahkan lebih buruk lagi. Banyak zaman berubah. Sehingga perdagangan itu banyak yang mekanismenya itu tidak kayak dulu lagi. Nah kalau kita nggak mau kayak gitu, terus pengennya offline silahkan yang offline. Tapi kita nggak bisa lari dari zaman sekarang Pak. Mau nggak mau kita akan membaur di zaman seperti ini. Ya, yang dulu nggak pikiran adanya GoFood, GoSend, GoCar, Gojek dan misalnya. Sekarang mau nggak mau mungkin semua dari kita telah menikmati fitur itu. Transaksi itu telah kita nikmati. Ini kita nggak bisa kabur dari zaman seperti ini. Nah ketika memang Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Dan memang ini insya Allah memudahkan. Maka kholas terimalah saja kemudahan ini. Begitu. Ya moga-moga sih nggak total semua uang jadi virtual ya. Karena ada madaratnya juga. Tetapi mau nggak mau ya seperti ini sekarang keadaannya. Kita harus punya uang di misalnya bank tertentu. Atau di kartu tertentu. Bahkan sebagian perumahan. Atau mungkin market parkir aja harus pakai kartu ini. Iya. Keluar ngadat kita. Pak maaf Pak. Apa kalau enggak kartu member atau kartu yang apa tuh yang bank-bank itu? Cash, flash yang semacam itu. Waduh. Ada ya kartu NPWP nih enggak bisa. Ya, zaman-zaman Masya Allah ya kita harus seperti itu. Jadi mempermudah transaksi jual beli ya itu. Memang mereka memaksudkan mempermudah ya. Walaupun kadang bagi sebagian orang jadi tidak mudah. Ketujuh, jujur dan menjelaskan produk yang diperjualbelikan apa adanya, termasuk aib-aibnya. Tidak ada yang disembunyikan. Kalau ada cacat harus diberitahu cacatnya di mana. Kalau reject harus diberitahu ini barang reject. Ya. Dikatakan kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim, wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyanahu lah. Muslim adalah saudara yang muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dari saudaranya dengan suatu barang dagangan yang padanya ada aib kecuali harus dia jelaskan aib tersebut. Kekurangannya jelaskan. Luntur barangnya, kurang cetakannya atau apa jelaskan. Atau ini barang KW. KW di sini kan bukan palsu Pak. KW itu kan kualitas ya. Dia bukan palsu. Palsu itu barang palsu. KW itu bukan palsu Pak, ya kan? Maka ketika disebut KW dalam dunia bisnis atau dunia produksi itu bukan palsu artinya Pak ya. Dan barang KW itu barang reject atau barang yang kualitasnya itu di bawah dari standar produknya gitu loh. Atau yang tidak lolos quality control itu KW. Pada KW 1, KW 2, KW 3, ya, KWK, Koperasi Wahana Kalbi KW itu. Kalau palsu, bukan KW gitu. Kalau barang KW, apakah boleh kita sebut ini KW? Apakah harus kita sebut ini KW? Maka harus pahamin Pak. Istilah KW yang sahih adalah dia bukan palsu Pak. Ini harus paham. Ketika misalnya kita membawa, nih saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh bukan promosi. Ini sebagai contoh. Kalau antum tahu sarung, ya ini karena Anda pernah dagang dan juga Anda tahu gini supaya percontohan supaya paham. Karena ini banyak orang malah nggak paham kayak gini dan mengatakan ini barang KW diartikan palsu. Enggak ini nggak palsu. Antum tahu sarung atlas Pak.
Ini pasti tahu. Satu produk sama BHS. BHS itu kan dari kata singkatan dari Bahasuan. Bahasuan. Bahasuan itu marga Arab Indo, Pak. Bahasuan. Ya. Kayak Basalamah, Bawazir, Bafadol, Ba'abud, Ba di sini artinya itu Bani. Kalau Basalamah, Bani Salamah. Bahasuan, Bani Hasuan. Bawazir, Bani Wazir. Ba'abud, Bani Abud. Ya begitu. Bafadol, Bani Fadol. Itu. Ba itu singkatan Bani, Pak. Ya. Bajuber, Bani Juber. Ya. Nah, ini kan satu produk BHS Atlas, satu apa namanya? Pemilik gitu loh. Nah, di Atlas ini kemudian nanti ada produk KW-KW-nya. Rubat. Pasti pernah dengar yang teman bapak-bapak pasti tahu rubat, ya, sarung rubat. Dulu zaman-zaman dulu masih dulu rubat, sarung rubat iklannya ada dulu. Ya. Nah, rubat ini sarung Atlas. Tapi dengan label rubat. Ini sarung KW. Artinya dia nggak lolos quality control dan dialihkan dengan brand rubat yang merupakan cabang peranakan brand Atlas gitu loh. Rubat, Daulat, Yakut itu, seperti itu. Ya. Kalau misalnya Gajah Duduk ya, itu juga punya, ini kok kayak jualan ya, tapi enggak, ini sebagai maklumat. Gajah Duduk ada barang KW-nya Ambarot misalnya. Dulu ada sarung namanya Ambarot. Nah, yang seperti ini barang asli. Disebut KW secara label produksi KW gitu loh. Yaitu yang tidak lolos sertifikasi atau quality control dari pabrik dengan standar yang baik gitu loh. Tapi masih bagus, asli, original, produk pabrik itu juga. Itu disebut KW, Pak. Ya. Maka kalau misalnya kita jual barang KW, ini tanya, itu misalnya nanya, Ustaz, apa hukum jual barang KW? Sebentar, apa maksud antum KW? Kalau maksud antum KW ini adalah barang reject, maka boleh. Boleh. Dengan harga barang reject gitu loh. Dan jelaskan ini barang reject, bukan barang yang memang sesuai quality control pada aslinya gitu loh. Tapi ini asli barang dari produksi itu. Iya. Kayak misalnya Kongguan, itu punya pabrik. Kemudian dari pabrik itu banyak orang yang beli langsung ke pabrik. Biskuit reject, ini KW. Karena nggak lolos. Yaitu yang wafernya nempel ke salah tempat, wafer itu KW, tapi asli. Harganya beda, lebih murah. Nah, itu KW. Kalau fake, palsu, nah ini nggak boleh, haram. Ini yang haram. Maka menjual tas-tas palsu banyak tuh, Pak, di pusat grosir tuh banyak. Brand ini, Bulgari, Coach, Calvin Klein, kaos-kaos, Adidas. Ya. Tapi harga berapa? 50.000. Nggak ada, Pak, Adidas asli 50. KW-nya aja nggak ada kayak gitu. 50.000. Ini palsu. Loh, palsu di mana? Ya palsu karena memakai apa? Brand orang lain. Ini pemalsuan. Maka membeli atau menjual haram. Kecuali kalau antum nggak tahu itu brand orang. Yang biasanya kan kaos-kaos kan ada, misalnya Rip Cool gitu. Kita nggak tahu apaan, tapi cakep aja nih beli. Maka antum boleh beli karena antum nggak tahu itu adalah suatu brand, ya kan? Gitu. Coba sekarang siapa yang punya celana olahraga Yonex? Ya, Pak. Itu kan biasa pakai buat bulu tangkis atau kan? Berapa harganya nih? 35.000. Nggak ada, akhi. Ini barang palsu. 35.000, serbet aja 20.000, akhi. Ini apa? 35.000 celana kayak gini dengan merek seperti ini brand. Kalau antum tahu itu brand maka nggak boleh. Baju bola, banyak anak-anak muda pakai baju bola. Baju bola itu kan rata-rata palsu, Pak. Karena kalau mau asli harus dari outlet yang memang kerjasama sama klub bolanya. Lah yang dijual di tepi-tepi jalan itu rata-rata kan pakai logo klub dan pakai ini Siemens, Samsung kan itu sponsornya tuh.
maka membelinya haram sebenarnya. Belum lagi masalah tasyabuh bil kufar, menyerupai orang kafir dan seterusnya. Hukum-hukum seperti ini apakah pedagang pada mikirin? Enggak, rata-rata enggak. Yang penting gue dagang. Makanya barang-barang yang palsu, sejatinya palsu, yang secara undang-undang sebenarnya pemalsuan itu banyak tersebar. Namun kenapa enggak ditindak? Karena enggak ada pelapor. Kenapa enggak ada laporan? Karena udah terlanjur masif dan terlanjur pasar itu marketnya ini membludak untuk masalah ini. Begitu. Iya. Jadi orang banyak nggak jujur. Tapi bagaimana jujur? Dia barang palsu, barang intimidasi. Apa? Kok intimidasi? Imitasi, ya. Intimidasi. Itu dia jual. Apakah dia akan bilang barang palsu? Nggak bakal. Bahkan barang KW pun nggak bakal dia ngomong gitu. Kenapa? Karena konotasi KW itu palsu, padahal bukan. Ya seperti itu yang perlu diketahui. Baik, kita lanjut setelah adzan insyaallah. Baik, kita lanjutkan bismillah. Kita lanjutkan nomor 8, tidak banyak bersumpah dalam jual atau beli. Tidak banyak bersumpah dalam jual atau membeli. Ya, kata Nabi SAW, iyyakum wa kathratul halif. Iyyakum wa kathratul halif fil bay' fa innahu yunafiq thumma yamhaq. Kata Nabi SAW, iyyakum wa kathratul halif fil bay'. Jauhilah oleh kalian banyak-banyak bersumpah di jualan. Yaitu bilang, wallahi saya ini beli ini segini. Wallah, orang Arab biasa kayak gitu. Wallahi ini enggak ada untungnya nih. Wallahi ini. Wallah itu bersumpah. Wallahi ini modalnya sekian dan seterusnya. Banyak bersumpah untuk mentakkid dan menguatkan hati pembeli agar membeli gitu loh. Memang kebiasaan bersumpah kathratul halif, kebiasaan bersumpah sekali doang mungkin boleh, tapi kalau misalnya kathratul halif ini dilarang oleh Nabi SAW. Walaupun kata Nabi fainahu yunafiq, iya yunafiq yaitu bisa mentanfiq, yaitu bisa meningkatkan daya jual, tetapi yamhaq akan apa? Yamhaq itu menghanguskan perlahan-lahan. Dan ini menunjukkan orang yang tidak jujur dalam jual beli itu walaupun misal ratingnya naik, tapi hasil dari itu akan gugur loh. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan riba, hasil riba itu Allah hancurkan. Makan hasil riba Allah hancurkan. Dan justru Allah akan meningkatkan sedekah-sedekah. Ya, jadi jangan kebanyakan membuat orang percaya dengan sumpah-sumpah. Yang ke-9, tidak menipu, menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli atau melewati batas dalam meraih keuntungan. Ini ada banyak hal di sini. Ya, nipu, khida atau ghish. Terus menyembunyikan cacat barang, kemudian ghaban, yaitu melewati batas dalam meraih keuntungan. Kalau Aqua misalnya yang nanggung, dia beli grosiran 2.000 atau 2.500 misalnya, maka dia jual 4.000 standar itu kita standar. Atau dia beli 3.000 per botol kalau dibeli grosir kan, dan dia jual per botolnya 4.000, maka untung 1.000 itu standar. Tapi kalau misal di warung kelontong biasa dia jual aqua nanggung dengan harga 8.000, maka ini ghaban, keterlaluan. Ya, dia mengambil keuntungan 200%. Berapa ya? Kalau misalnya asli 3.000, 8.000 berarti berapa tuh keuntungannya? 5.000. Ya kan? Hampir 200%. Dan itu keterlaluan bagi logika dan uruf orang-orang sekitar. Nah, kecuali di tempat yang secara uruf orang-orang memakluminya. Kayak di mana? Shop? Bukan mall, ya mall mungkin. Di bandara gitu. Ini maklum. Gak bisa kita protes di bandara. Berapa Pak? Aku enak 10.000 Pak. Astagfirullahaladzim. Di warung saya Pak. 3.000. Ini kan modal 2,5 doang Pak. Kata petugasnya,
Ya udah balik aja sana ke rumah dulu. Ambil sana aqua sana. Di Cengkareng ngomong kayak gitu. Ya orang juga malu lah dengernya. Ya orang tahu lah. Tempat seperti ini ya wajar kalau misalnya segitu harganya. Maka sah jual beli seperti ini kalau memang tempatnya secara urf semua orang maklum. Tapi kalau kelontong biasa kemudian segitu, subhanallah. Ana waktu ke daerah menuju ke area SCBD dan semisalnya ke Senopati itu, di daerah mana apa namanya ya, menuju Blok M, ada di suatu jalan, sebenarnya bukan gang juga, tapi bukan jalan gede juga. Tapi banyak orang kantoran di situ. Sebelum ana isi kajian, ana mau beli ketoprak, ada ketoprak nih gitu. Semacam ketoprak karedok gitu kan. Di Jakarta Selatan ini, dekat Blok M. Itu di warung, samping warung kelontong kecil, warung-warung kopi biasa itu sampingnya itu. Ana mau beli ketoprak. Ya, bang beli bang, sebungkus bang. Sebungkus tapi dibungkus biar makannya nanti aja. Pas sudah pulang kajian. Terus diberi warning. Beneran nih pak nih, ini harganya 50.000 pak. Ana pikir bercanda nih orang. Bercanda nih, 50.000 gitu. 50.000 yang bener aja. Bener nih tertulis harganya 50.000. Ini saya kasih tahu dulu nih, takutnya nanti nggak ini. 50.000 harga ketoprak. Namanya ketoprak 50.000. Antum aja ketawa pak. Anda mau ngetawain nggak enak ini soalnya ada orang yang itu ya udah penasaran Anda, tertantang kan? Karena ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya Anda istighfar aja. Nah akhirnya Anda beli, udah satu. Sampai Anda kan nggak ngeliatin gimana prosesnya, tapi kayaknya serius nih orang. Cuman itu tempat duduknya aja kayak warteg biasa dan itu bukan indoor, outdoor. Ini yang ketopraknya biasa, tertulis 50.000 dan ada GoFoodnya juga. Dan ternyata banyak juga orang yang mesen. Wah spesial nih katanya nih. Iya penasaran kan? Sampai kajian aja kepikiran, kajian. Akhirnya Anda beli satu lagi buat ibu Anda karena Anda mau ke Kalibata. Buat surprise nih bu, ketoprak 50.000 gitu kan. Ketoprak harga gocap. Ya udah. Ya Anda ridho. Akhirnya Anda beli 2. Kalau bang, tambah satu lagi bang, kaget abangnya. Dikira Anda gak punya duit apa gitu kan. Ya udah kasih 100.000. 100.000 buat beli 2 ketoprak pak. Terus Anda bawa ke kajian, pulang kajian kemudian ke Kalibata. Ke rumah orang tua Anda. Seuprit pak, seupil itu ketopraknya. Subhanallah. Anda sampai buka, beneran ini segini 50.000. Anda gak ngeliat pas di sananya. Anda coba. Ini ketoprak Mayo, bagus yang ketoprak Mayo. Tahu Mayo gak pak? Tetangga di Kalibata udah meninggal berapa puluh tahun lalu. Itu, ya Allah, ada nyesel juga. Tapi kan kita udah akad ya. Sah gak akadnya pada sini pak? Sah. Nah kalau diberi warning sama dia, ini harganya 50.000 loh. Beneran 50.000 nih. Beneran nih pak. Wah kayaknya spesial nih katanya. Banyak pak yang beli. Banyak yang beli. Online banyak yang beli. Ya, emang bener sih. Iya. Terus Anda coba search kan. Enggak salah disebut namanya. Juga Anda lupa namanya. Anda search namanya. Di GoFood iya banyak. Dan juga banyak juga yang berikan testimoni tapi banyak yang negatif. Negatifnya apa? Mahal-mahal tapi nyusul uprit doang gitu, banyak kayak gitu. Kita juga nyusul, kok segini doang, kenyang enggak, nyesel insya Allah. Tapi sah karena ketika akad itu kita sama-sama ridho. Dan setelah akad pun walaupun Anda nyesel, Anda memaklumi, ya itu strategi marketingnya dia. Dan memang ini salah satu nama brand ketoprak karedok yang memang cukup dikenal. Anda lupa namanya lupa wallah. Tapi itu ada, beneran Pak? Ada, iya, coba aja mungkin cari ketoprak mahal gitu. 50.000 Pak. Kalau antum ada duit, fadol. Tapi kok antum mau irit-irit, never. Ya jangan. Ketoprak Mayo lebih bagus, lebih afdal insyaallah. Kita perjalanan lebih ini, ya insyaallah. Ya, taib. Mungkin udah waktunya komat belum Pak? Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjut pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.